Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story, channel MMA Indonesia yang mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Alex Pereira masuk dalam perbincangan petarung terhebat sepanjang masa atau The GOAT, Greatest of All Time, setelah ia masuk dalam jajaran Double Champ dengan meng-KO Jiri Prochazka kemarin. Rekornya di MMA dan UFC teramat singkat namun padat prestasi. Seketika ia menjelma menjadi pemain utama, bahkan menjadi yang paling utama dan menaklukkan dua divisi dalam kurun waktu 2 tahun saja. Di tahun pertamanya ia sudah bisa menaklukkan middleweight dengan memecahkan teka-teki rumit untuk menghancurkan Adesanya. Yang kita tahu sebelum Pereira hadir tak pernah ada yang bisa memecahkan teka-teki itu. Hampir semua kontender terbaik middleweight sudah pernah mencoba dan semuanya gagal menaklukkan Adesanya. Pereira datang mengobrak-abrik singgasana middleweight yang dikuasai Adesanya sejak 2019 lalu dan merebutnya dengan paksa. Saat itu rekor MMA profesionalnya baru 6-1 dan di UFC ia baru bertarung 3 kali. Meski ia dikalahkan kembali oleh Adesanya, namun di tahun keduanya di UFC ia memutuskan naik ke light heavyweight dan kembali ia menaklukkan dan merebut sabuk juara divisi itu. Dalam 2 tahun dan hanya dengan 7 pertarungan saja di UFC, Pereira sudah meraih 2 gelar di 2 divisi UFC, middleweight dan light heavyweight. Dan secara total Pereira baru bertarung 11 kali di seluruh karir MMA-nya. Ia memasuki UFC saat rekor bertarungnya baru 4-1. Amat sangat singkat dan jelas ia merupakan pemain baru yang kini menjadi pemain utama dan menjadi bintang baru UFC. Namun, apakah Pereira petarung karbitan yang di-endorse secara instan untuk naik ke puncak persaingan? Tentu saja tidak. Semuanya tidak dimulai sesingkat yang kita tahu di UFC. Perjalanannya tidak dimulai 2 tahun lalu. Ia bukan petarung instan namun benar-benar petarung yang amat sangat matang. Perjalanannya sudah sangat jauh dan berliku. Ia sudah memulainya sejak lahir di perkampungan miskin favela Brazil, kampung perbukitan yang terkenal sangat keras, kumuh dan menjadi sarangnya para geng mafia narkoba dan kriminal yang tak banyak memberikan harapan untuk masa depan Pereira. Seperti anak-anak lainnya di favela, Pereira tumbuh dalam kemiskinan dan banyak kesulitan. Ia tumbuh di dunia yang sangat keras di antara para kartel narkoba dan mafia. Saat remaja, Pereira mulai mencari uang dengan menjadi tukang tembok. Lalu kemudian ia bekerja di toko ban. Badan besar dan kuatnya sangat berguna untuk membuka dan memasang ban-ban truk yang besar. Karena lingkungannya yang buruk di favela, Pereira terbawa arus dan sempat terjebak menjadi pecandu alkohol yang cukup parah. Alex terpuruk dan masa depannya saat itu mungkin terlihat akan sangat suram. Beruntung di 2009 ia menemukan hal positif di kickboxing yang merubah hidupnya untuk selama-lamanya. Alex awalnya berlatih kickboxing untuk menyembuhkan kecanduannya dari alkohol, namun ternyata ia memiliki bakat yang luar biasa. Sejak saat itu ia menemukan tujuan hidupnya dan memutuskan untuk berkarir di kickboxing. Pelatih kickboxingnya lah juga yang menemukan silsilah Pereira yang ternyata merupakan seorang Patakso, penduduk asli Brazil yang merupakan suku terkuat yang masih bertahan sampai saat ini dari penjajahan Eropa. Sejak saat itulah ia memiliki julukan Poatan yang berarti tangan batu. Singkat cerita, setelah melalui berbagai turnamen amatir, ia memulai karir profesionalnya di Glory Kickboxing dan menjadi juara middleweight kickboxing Showtime, lalu Wako Pro Kickboxing, dan puncaknya di 2014 ia menjuarai kontender turnamen kickboxing terbesar di dunia yaitu Glory Kickboxing.
Alex masih belum mendapatkan gelarnya. Lalu ia turun ke middleweight hingga akhirnya meraih gelar juara Glory Kickboxing pertamanya dengan mengalahkan Almeida. Di 5 pertarungan berikutnya ia terus menang 4-1 dan hanya kalah dari Great Artur Kisenko. Dan 2 di antara 4 kemenangannya itu ia raih dari Israel Adesanya. Dan Pereira setelah itu kembali menjadi juara middleweight setelah mengalahkan Simon Marcus. Dan sukses 4 kali mempertahankannya, dan setelah itu ia pun mengincar gelar light heavyweight. Dan lagi-lagi berhasil mengalahkan Artem Farkhitov dan menjadi orang pertama dalam sejarah Glory Kickboxing yang memegang 2 gelar sekaligus secara simultan. Alex Pereira kemudian kalah saat kembali rematch melawan Artem Farkhitov, dan setelah itu ia meninggalkan Glory Kickboxing dan menuju MMA. Di MMA ia kembali menemukan kesuksesannya bermodalkan rekor 4-1 dengan kekalahan di awal karirnya. Pereira mendapatkan kontrak UFC. Tentu saja UFC tidak hanya melihat rekor MMA-nya yang sangat minim, namun melihat rekor kickboxingnya yang menjadi the GOAT di dunia kickboxing. Dan benar saja, Pereira mengobrak-abrik para kontender. Tak butuh waktu lama setelah mengalahkan 3 petarung middleweight dan meng-KO Strickland di pertarungan ketiganya di UFC, Pereira mendapatkan title shot-nya melawan sang raja middleweight Adesanya yang ia hancurkan dan meraih gelar pertamanya. Adesanya berhasil kembali merebutnya dan Pereira pun memutuskan naik ke light heavyweight dan lagi-lagi meraih gelar light heavyweight dalam waktu singkat yang hanya dengan 2 pertarungan saja. Ia meng-KO Jiri Prochazka, mantan juara yang amat sangat ditakuti di light heavyweight. Kini Alex Pereira pun bertahta dengan status double champ. Ia salah satu dari sedikit petarung UFC yang mampu meraihnya. Ia masuk dalam jajaran legenda-legenda UFC yang pernah meraih double champ. Dalam waktu singkat, ia meraih semua yang diimpikan para petarung di UFC dan para petarung di seluruh dunia. Gelar juara, popularitas, kebintangan, dan juga uang yang sangat banyak. Dalam waktu singkat, Pereira mendapatkan 3 pay-per-view main event dan banyak sponsor serta endorsement. Ia masuk 5 besar dalam jajaran pound for pound ranking saat ini. Rekornya pun mulai tercatat panjang. Pereira adalah fighter pertama dan satu-satunya di UFC yang meraih gelar middleweight dan light heavyweight. Ia juga fighter pertama dan satu-satunya yang meraih 2 gelar dalam waktu tercepat, yaitu 2 tahun dengan 7 pertarungan. Pereira juga meraih 4 kali performance bonus. Namun tentu bukan perjalanan singkat dan mudah untuk meraih semua itu. Perjuangannya sudah dimulai sejak ia lahir di lingkungan yang miskin, kumuh, penuh dengan kekerasan dan tragedi. Pereira sudah melalui semua hal-hal yang sangat berat yang membentuknya hari ini. Ia sudah melakukan dan mengorbankan banyak hal. Belasan tahun berlatih dan bertarung, hidup dalam keterbatasan dan ketidakmungkinan. Ia memulai semuanya dari nol bahkan minus. Semua hal itulah yang membentuknya hari ini menjadi juara 2 divisi promotor MMA terbesar dan terbaik di dunia. 2 tahun kesuksesannya di UFC bukanlah hadiah cuma-cuma atau keberuntungan saja, melainkan hasil dari kerja keras dan kesabarannya yang ia tanam selama hidupnya yang saat ini rupanya mulai menghasilkan buah yang sangat manis. Itulah Alex Poatan Pereira, si tangan batu dari hutan Amazon, cerita sukses petarung UFC lainnya yang mampu bangkit dan membalikan semua ketidakmungkinan. Itu saja video kita kali ini, semoga terinspirasi. Kami pamit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.